Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya berkumpul pada malam kali ini melanjutkan tentang kajian dari kitab Ma'rakatus Syaitan Ma'a Banil Ins, yaitu pertempuran antara syaitan dan keturunan Adam alaihi salam, yaitu kita sebagai umat manusia. Terakhir pembahasan kita telah sampai pada al-hajmatul ula, yaitu tentang serbuan syaitan yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seorang bayi itu dilahirkan, maka disitulah syaitan laknatullah alaih mulai menancapkan permusuhan terhadap manusia dengan menekan bagian tubuh dari anggota tubuh manusia, yaitu pada bagian lambungnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana syaitan itu menyerang manusia dengan cara memberikan tashkik, keraguan-raguan. At-tashkiku fit tauhidi, memberikan keraguan-raguan terhadap manusia akan tauhidnya mereka. Inna tauhida huwa asasul islami wa sarhuhu syamih. Tauhid merupakan pondasi agama Islam. Jika seseorang itu pondasinya kuat, tauhidnya kuat, akidahnya kuat, maka dia tidak mudah dipalingkan oleh syaitan. Namun jika seseorang itu akidahnya lemah, tauhidnya lemah, maka mudah dipalingkan oleh syaitan laknatullah alaih. Wa huwa sirru fi intisaratil muslimin al-ula. Tauhid merupakan rahasia atau inti dari seorang muslim. Bahkan orang yang dia agamanya bukan agama Islam, kemudian dia ingin masuk ke dalam agama Islam, maka harus mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bahkan kalimat tauhid inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya dia sanggup mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin baginya masuk surga. Kalimat tauhid. Bahkan Nabi Musa alaihi salam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, 'allimni syai'an. Ya Allah, ajari aku sesuatu yang mana sesuatu itu aku gunakan untuk berdoa kepadamu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya Musa la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah. Maka kata Nabi Musa, ya Rabbi, yaquluna kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Allah, semua hambamu ngomong itu.
Jadi Nabi Musa kepengin minta kepada Allah agar diajari sesuatu yang enggak dimiliki, yang tidak diajarkan kepada yang lain. Tapi Allah malah mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Musa menganggap enggak spesial karena semua orang mengucapkannya. Semua mengucapkannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, lau anna sab'a samawat ya wa amiruhunna ghairi." Kalau seandainya 7 lapis langit beserta isinya ghairi, kecuali aku. Kata-kata ghairi berarti Allah menunjukkan berada di atas. Buktinya apa? Seandainya 7 lapis langit beserta isinya, apa isi langit? Semua alam semesta, bintang, malaikat, kemudian makhluk yang berada di atas langit, ghairi, selain aku. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas. Wal ardina, dan seandainya 7 lapis bumi fi kiffatin, ditimbang di satu anak timbangan. Wala ilaha illallah fi kiffatin, dan la ilaha illallah di satu timbangan yang lain. Apa yang terjadi? Malat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah ini dapat mengangkat 7 langit dan 7 bumi plus isinya. Berarti apa? Kalimat tauhid merupakan kalimat yang spesial. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya, jika menjelang sakaratul maut, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu artinya talqinlah, ajarilah orang yang sedang sakarat di tengah-tengah kalian dengan la ilaha illallah. Karena ini kalimat istimewa. Bahkan Rasulullah SAW, bahkan dalam riwayat yang lain, ya disebutkan dalam sebuah asar, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah kunci surga. Ini bukan kalimat yang sembarangan, sepele, ringkas. Bahkan nanti dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepadanya 99 sijillat, catatan keburukan. Ma kulli sijillin maddad basar. Satu lembar, satu gulungan itu kalau ditarik sejauh mata memandang. Kita melihat lautan luas, itulah sejauh mata memandang kita. Dan orang ini punya 99 gulungan. Satu gulungan kalau ditarik, dibentangkan sejauh mata memandang, dan semuanya kejelekan, gak ada kebaikannya, gak ada. Fayahabar rajul, orang ini ketakutan. Dia ditanya sama Allah, wahai fulan, benar ini catatan kejelekanmu? Benar. Mungkin malaikat salah menulis. Enggak, malaikat gak salah menulis ya Allah. Itu benar memang dosa-dosa saya, disebutkan oleh orang tersebut, dan dia mengakui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, hal indaka hasanah? Wahai fulan, engkau punya kebaikan enggak? Satu saja. Maka orang ini pun, enggak ya Allah, aku enggak punya kebaikan meskipun satu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bal indana hasanat. Wahai fulan, bahkan engkau punya kebaikan yang begitu banyak. Allah menyebutkan dengan hasanat jamak, artinya tidak cuma satu kebaikan, tapi malah kebaikan yang begitu banyak yang bisa mengalahkan 99 catatan keburukan. Apa kebaikannya? Fayukhrijulahul bitaqah. Dikeluarkanlah sebuah kartu yang tertulis apa? La ilaha illallah. Maka orang ini pun keheranan, ya Allah, ma hadhil bitaqah wa ma hadhihi sijillat. Ya Allah, masa selembar kartu dibanding dengan 99 gulungan? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk menaruh satu kartu ini. Maka ditaruhlah 99 gulungan dan kartu la ilallah di timbangan yang lain. Apa yang terjadi?
malat bihinna wasaqulatil bitaqah, selembar kartu ini berat, dapat mengangkat 99 gulungan. Apa isinya? Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid yang begitu penting ini akan dirusak oleh syaitan. Ya, akan dirusak. Sehingga syaitan akan memberikan tasykik, keraguan-raguan kepada seseorang agar kalimat tauhidnya itu rusak. Agar keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu rusak. Karena orang kalau tauhidnya, keyakinannya kepada Allah sudah rusak, sudah dia bisa keluar dari agama Islam. Karena asas Islam adalah tauhid. Makanya para ulama mengatakan silahkan belajar kepada guru, semuanya silahkan, selama satu, tauhidnya lurus, akidahnya benar. Fikihnya dari mazhab apapun silahkan, yang penting apa? Akidahnya benar. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah beliau pernah mengatakan, aku pernah belajar kepada 1000 guru lebih. Dari 1000 guru itu tidak ada satupun akidahnya yang menyimpang, meskipun madhabnya beda-beda. Jadi gurunya Imam Bukhari yang 1000 lebih itu madhabnya beda-beda. Ada yang Maliki, Syafi'i, Hambali, mungkin ada yang Hanafi, mungkin ada yang Zahiri. Tapi dalam perkara akidah semuanya sama. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Ini 1000 akidah guru Imam Bukhari. Beliau enggak mempermasalahkan masalah fikih. Karena masalah fikih silahkan orang boleh berlapang dada padanya. Ini beda, ini qunut, ini enggak qunut, silahkan. Karena permasalahan fikih. Tapi kalau permasalahan akidah, berkeyakinan, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah salah, ya sudah, tinggalkan. Seperti orang-orang yang tidak meyakini Allah berada di atas arsy. Ini perkara akidah, bukan perkara fikih. Kalau dia tidak meyakini, sudah tinggalkan. Karena berarti dia sudah menyimpang. Semua para salaf meyakini Allah berada di atas arsy, tinggi dari makhluknya. Kemudian ada orang meyakini Allah berada di mana-mana. Ini kan menyimpang. Dan ini termasuk permainan dari permainan syaitan. Disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqul man khalaqa kadza wa khalaqa kadza. Datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian. Ini syaitannya datang. Dalam riwayat yang lain ada seorang Arab Badui, ya, Arab, orang pedalaman, nggak ngerti iman itu apa, Islam, pokoknya nggak ngerti apa-apa. Ini orang pedalaman. Datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya, di sini dikatakan bukan Arab Badui, tapi dalam riwayat lain Arab Badui. Datang syaitan kepada salah seorang di antara kalian, kemudian syaitan ini membisikkan kepada orang itu, man khalaqa kadza, wahai fulan, ini yang menciptakan siapa? Mungkin dia sambil menunjuk pohon. Maka orang ini menjawab Allah. Kemudian tanya lagi, man khalaqa kadza, nunjuk hewan, siapa yang menciptakan itu? Allah. Terus pertanyaan itu, siapa yang menciptakan ini, siapa menciptakan ini, terus pasti dijawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqula man khalaqa rabbak, sampai dibisikan kepada orang itu sebuah pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya, jadi orang ini ditanya, siapa yang menciptakan langit? Allah. Yang menciptakan malaikat? Allah. Menciptakan manusia? Allah. Menciptakan gunung? Terus tanya, akhirnya dibisarkan. Terus yang nyiptain Allah siapa? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fa idza balaghahu falyasta'id billah. Apabila sampai pertanyaan siapa yang menciptakan Allah,
berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala wal yantahi. Cukup berhenti, diskusinya selesai. Artinya apa? Pertanyaan siapa yang menciptakan Allah berarti dia meragukan adanya sang pencipta. Ini hati-hati, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, jika engkau menjumpai pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, maka berlindunglah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan, hendaklah engkau mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke arah kiri 3 kali. Kemudian mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Kenapa? Karena pertanyaan itu bisikan dari syaitan. Kalau orang tidak punya ilmu, apalagi keimanannya lemah, maka dia akan berpikir, oh iya, Allah terus siapa yang menciptakan Allah? Maka dia akan terus berpikir. Akhirnya dia mengatakan ada yang menciptakan Allah. Akhirnya Allah bukan sang pencipta. Kenapa? Allah diciptakan. Sesuatu yang diciptakan namanya makhluk. Dan ini jelas apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kalangan ateis. Mereka tidak meyakini adanya Allah, sehingga mereka memberikan apa? Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Allah yang seharusnya tidak ditanyakan. Seperti pertanyaan orang musyrikin. Ya, Allah punya istri. Ini kan seharusnya pertanyaan nggak butuh dijawab. Terus istrinya Allah siapa? Nah, ini kan nggak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sang pencipta. Kalau seandainya Allah punya istri, terus istrinya Allah makhluk atau bukan makhluk? Nah, ini kan membuat orang kacau akhirnya. Terus berpikir, akhirnya dia apa? Futur. Disesatkan oleh syaitan dengan pemikiran-pemikiran yang seharusnya tidak boleh dia pikirkan. Maka dalam kaidah dikatakan tafakkur fi khalqillah. Renungkanlah ciptaan Allah, wala tafakkur fi dzatillah. Jangan sekali-kali engkau merenungkan tentang zat Allah. Artinya kayak apa sih Allah? Nah, enggak boleh. Renungkan aja makhluk-makhluk Allah itu. Lah orang renungin corona aja sampai mumet loh. Corona kan makhluk, virus. Seluruh dunia gempar. Makhluk apa sih itu? Ini makhluk yang mungkin bisa dilihat dengan kacamata pembesar atau yang lain. Lah apalagi menggambarkan Allah, zat yang tidak bisa kita lihat di alam dunia. Bahkan zat yang paling besar kok mau digambarkan kayak apa? Ini nggak bisa, nggak boleh. Bahkan menimbulkan apa? Dosa bagi kita. Sehingga ketika kita menjumpai pertanyaan, maka berhati-hati. Ya. Ada sebuah kisah. Ya. Ini kisah ini masyhur, ya, sering disampaikan. Ada seorang pemuda ditanya. Ya, seorang pemuda ini ditanya tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, gunung, lautan, itu kan ada yang menciptakan. Ya, terus siapa yang menciptakan Allah? Satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Wahai fulan, masa manusia makan dan minum kok nggak buang hajat? Di sorga itu manusia apa? Nggak berak, nggak pipis. Masa bisa terjadi itu, wahai fulan? Pertanyaan kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, orang ini ditanya, iblis diciptakan dari api, sedangkan nanti Allah Subhanahu wa taala menjanjikan iblis masuk neraka. Masa iblis dari api disiksa dengan api yang nggak panas? Artinya apa? Tidak merasa disiksa. Kenapa? Api ketemu dengan api. Ini orang ateis seperti itu pertanyaannya. Maka orang ini pun menjawab. Adapun pertanyaan yang pertama, seluruh alam semesta ini ada yang menciptakan. Lantas siapa yang menciptakan sang pencipta? Maka kata orang ini menjawab, wahai fulan, adanya gunung, adanya matahari, itu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan tidak mungkin terciptakan. Paham nggak di sini? Ya, adanya alam semesta
Ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sang pencipta itu tidak terciptakan. Artinya nggak ada yang menciptakan karena dia sang pencipta. Sama seperti ya orang ini memberikan gambaran angka 1 itu angka tunggal. Kalau dalam matematika namanya bilangan prima. Nggak bisa dibagi dengan yang lain. Tapi angka 1 ini bisa menciptakan angka-angka yang lain. 2. Angka 1 tambah berapa? Tambah 1 hasilnya 2. Angka 3 tercipta dari angka 1 tambah 2. Atau 4 dikurang 1. Tapi 1 ini merupakan angka tunggal yang tidak bisa terciptakan lagi. Kalau angka 2 bisa terciptakan dari angka apa? Angka 1 tambah angka 1. 9 bisa terciptakan dari apa? 8 tambah 1. Tapi angka 1 tercipta dari berapa tambah berapa, Pak? Nggak ada. Ini Masya Allah, pemikiran-pemikiran ateis yang sebenarnya mereka itu bingung mencari Tuhan, sehingga menimbulkan apa? Pertanyaan-pertanyaan. Sama pernah datang kepada Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah pernah didatangi oleh orang ateis. Ya. Ini orang ini sedang bikin kapal. Ya, jadi kelompok penolak Tuhan sedang bikin kapal di pinggir lautan. Datangi oleh Imam Abu Hanifah. Ya, kemudian Imam Abu Hanifah ditanya, ya, wahai Abu Hanifah, sebelum kejadian, Abu Hanifah pernah ditanya dulu, alam semesta ini itu yang menciptakan bukan Allah, tapi yang menciptakan ada dengan sendirinya. Istilahnya bim salabim ada. Ya. Ini keyakinan dulu di Kufah itu banyak orang seperti itu menolak Allah. Maka kata Imam Abu Hanifah, keesokan harinya mendatangi orang-orang ini lagi bikin kapal. Kemudian Imam Abu Hanifah menceritakan, wahai fulan, aku melihat ada kapal besar. Aku melihat ada pohon yang besar, kemudian pohon itu tumbang. Dahannya pada rontok, kulitnya pada mengelupas, terus wujudlah jadi sebuah kapal yang gede dan berlayar di tengah lautan tanpa nahkoda. Apa jawab orang-orang ini? Mengatakan, wahai Abu Hanifah, nggak mungkin. Adanya kapal itu pasti ada yang buat. Kenapa? Karena dia sedang bikin kapal. Ini cerdasnya Imam Abu Hanifah, membalikan pertanyaan mereka dengan perbuatan mereka sendiri. Kata orang ini, nggak mungkin Abu Hanifah, adanya kapal pasti ada yang bikin. Kita ini sedang bikin kapal, masa kok adanya kapal ujuk-ujuk? Maka Abu Hanifah pun mengatakan, demikian juga alam semesta. Alam semesta yang begitu gede, nggak mungkin dengan adanya sendiri. Cung bing salabin ada, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Terdiam semua orang. Kenapa? Karena mereka menggambarkan hanya dengan akal mereka, ya. Dan ini termasuk kebatilan, ya. Dan ini banyak sekali kalangan orang-orang ateis itu berpemahaman seperti itu. Mudah dibantahnya, sebenarnya mudah. Ya, makanya membantah orang seperti itu bukan dengan dalil, tapi dengan akal. Bantah dengan dalil nggak bisa, karena mereka menolak dalil. Jadi kalau antum ketemu dengan orang yang menolak dalil, jangan sekali-kali bantah dengan dalil. Bantah dengan akal. Kenapa? Percuma, dalil 1000 keluar gak bakal diterima, lah gak beriman. Bantah dengan akal, analogi, ya. Selama tidak keluar dari jalur syar'i. Kemudian pertanyaan yang kedua, dikatakan di sorga itu orang gak buang air, artinya gak berak, gak kencing. Masa mungkin ya, kan orang makan terus. Maka jawab pemuda ini, wahai fulan, pernahkah engkau melihat seorang wanita yang hamil? Pernah. Di dalam perutnya itu ada apa? Ada bayi. Bayi dalam perut makan apa tidak? Makan. Terus beraknya di mana? Pernah Pak jumpai bayi Hah? Ini, Masya Allah. Di dunia saja nyata orang makan minum gak berak, apalagi di sorga. Jauh lebih layak untuk dinyatakan
Kenapa? Karena surga tempat yang paling bersih di alam semesta. Dan ini enggak mustahil bagi Allah. Karena Allah fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya, kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa iblis ya dari api nanti dibakar di neraka dari api? Ya enggak panas. Maka orang ini pun menampar muka orang yang tadi, dikepret orang tadi. Kemudian setelah dikepret apa? Marah dia. Wahai fulan, aku enggak terima, kenapa engkau menampar saya? Maka orang ini pun mengatakan, tangan saya ini dari kulit dan tercipta dari tanah. Pipimu juga dari kulit, tercipta dari tanah. Kenapa kulit sama kulit ketika ditampar terasa sakit? Terdiam dia. Artinya apa? Iblis sekalipun tercipta dari api dan neraka juga api, tapi api neraka jauh lebih panas dibandingkan api dari iblis. Ya. Jadi jelas terbakar. Bahkan di neraka pun nanti tidak cuma ada panas, ada zamharira. Yaitu apa? Hawa dingin. Ya, panas dihantam dengan dingin. Bisa saja. Ya, jin-jin, syaitan-syaitan itu tercipta dari api. Nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka, tidak sekedar diazab dengan api, mungkin bisa diazab dengan hawa dingin yang mematikan. Ya, yang disebut dengan zamharira. Nah, itulah kisah dari seorang pemuda yang mana dia meyakini Allah itu ada, cuma yang bertanya dia berkeyakinan Allah enggak ada. Ya, bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti, falyantahi, berhenti, stop. Kalau sudah menjumpai pertanyaan seperti itu, stop. Anak-anak TPQ kalau sudah menjumpai pertanyaan seperti itu, stop gurunya. Cari pembahasan yang lain. Jangan malah terus bingung. Ya, istilahnya ada istilah dalang enggak kehabisan lakon. Artinya apa? Ketika menjumpai pertanyaan itu, guru harus ganti tema yang lain, mengalihkan pembicaraan. Ya. Dan ini harus difahami oleh setiap guru TPQ. Jadi jangan menjumpai pertanyaan itu malah ikut-ikutan bingung. Oh iya, Ustadz B enggak ngerti ya, gimana? Ini malah tambah kacau nanti. Kenapa? Gurunya kacau, muridnya tambah kacau. Jangan seperti Wiro Sableng. Wiro Sableng. Gurunya apa, Pak? Muridnya. Jadi guru itu menentukan muridnya. Dilihat, oh gurunya kayak gitu, oh berarti muridnya nggak jauh beda. Ya. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Kemudian selain melakukan tasykik, membikin keraguan-raguan dalam perkara akidah, yang dilakukan syaitan adalah yaqdu syaitan wa kaifiyatu halluha. Ikatan-ikatan syaitan dan bagaimana cara melepaskannya. Ini sudah sering kita dengar hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadis yang ya cukup panjang, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaqudu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu mengikat ketengkuk kalian, ya, idza huwa namu thalatha uqadin, jika dia tidur dengan 3 ikatan. Jadi diikat dengan 3 ikatan. Yadribu ala makanin kulli uqadin. Setiap mengikat, syaitan ngomong, alaika lailun tawilun farkud. Ikatan pertama, malam masih panjang, tidur lagi. Terus sampai ikatan kedua, malam masih panjang, tidur lagi. Ikatan ketiga, malam masih panjang, tidur lagi. Masya Allah, 3. Semua jampi-jampinya sama. Malam masih panjang, tidur lagi. Malam panjang, tidur lagi. Gak ada jampi-jampi yang lain. Jampi-jampinya itu toh. Dan ini manjur, luar biasa manjurnya. Bukan cuma orang yang gak pernah sholat, orang yang sering sholat pun manjur. Akhirnya apa? Subuhnya apa? Telat. Sekali, 2 kali, ya gak apa-apa telat. Ya wajar, mungkin dia capek. Seminggu gak telatnya sekali. Bayangkan.
Berarti berapa kali telatnya? 6 kali. Bayangkan, Masya Allah. Anak sekolah dalam 1 minggu mungkin telat sekali, 2 kali masih ditolerir. Tapi dalam seminggu telatnya 5 kali. Ya udah Pak, masuk BP. Panggil orangnya. Ini bukan cuma telat sekolah, telat sholat. Sholat yang paling utama lagi, sholat subuh. Masya Allah. Jampi-jampinya cuma apa? Malam masih panjang, tidur lagi. Malam masih panjang, tidur. Itu nina boboknya syaitan, itu tok. Ya. Fa idza staiqidha fa dzakarallaha halat uqdatun. Kemudian orang ini jika dia bangun, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lepas ikatan, 1 ikatan. Tapi masih kiyip-kiyip, ya, masih bisa tidur lagi. Karena masih 2 ikatannya yang belum lepas. Fa idza tawaddaa in halat uqdatun. Dia bangun kemudian dia wudu, lepas 1 ikatan lagi, tinggal 1 ikatan. Fa in shalla in halat uqdatun. Kemudian jika dia salat, bangun salat, maka lepaslah 3 ikatan tadi. Masya Allah. Untuk melepaskan 3 ini butuh perjuangan. Makanya syaitan itu bukan musuh yang main-main. Ini luar biasa. Hanya sekedar ngomong malam masih tidur, butuh perjuangan melepaskannya. Bangun, harus zikir, mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini zikir. Hafal enggak antum? Harus hafal. Setiap hari kan kita tidur, terus setiap hari juga kita bangun. Masa enggak hafal doa itu? Harus dihafal. Sebisa mungkin muslim harus bisa menghafal doa bangun tidur. Itu zikir. Sudah zikir, bangun, wudu. Dingin ini. Dingin-dingin nih kita wudu ini. Belum lepas semuanya, masih ada 1 lagi. Karena yang lepas baru 2. Ketika dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, baru hilang itu 3 ikatan. Berarti luar biasa manjurnya syaitan. Fa asbaha nasyitan thayyibun nafsi. Maka bangun dia dalam keadaan semangat, jiwanya pun dalam keadaan bersih. Wa illa, namun jika dia enggak bangun, asbaha khabisan nafsi kaslan. Jiwanya malas, kepribadiannya juga jadi apa? Malas. Orang bangun kesiangan kan apa? Lesu dia. Hawanya enggak enak. Apa sebabnya? Syaitan mengikat kepada dirinya dengan 3 ikatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Luar biasa ini syaitan. Makanya dalam syariat Islam, dukun atau yang sejenisnya, tukang sihir atau yang lain, itu hukumannya dibunuh. Bunuh dia. Kenapa kok hukumannya dibunuh? Kenapa enggak dipenjara? Kenapa enggak dicambuk atau yang enggak? Karena mereka melakukan uqad, ikatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad. Karena mereka mengikat. Dan untuk melepaskan ikatan orang yang kena dukun, orang kena sihir, orang kena santet, itu ikatannya harus dilepas. Kita kan nggak ngerti di mana ikatan itu dilakukan dan dibuang kemana. Makanya hukuman yang layak apa? Dibunuh dia, penggal kepalanya oleh pemerintah. Karena dia bikin kerusakan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ketika disihir oleh Lubaid al-Asam, disihir dia oleh orang Yahudi. Maka Rasul menyuruh para sahabat cari itu ikatannya. Dicari. Akhirnya ketemu di sumur tua, ditutup dengan pelepah korma, diambil. Ternyata isinya apa? Rambut Rasulullah SAW. Ikatan yang dilakukan. Dan harus terurai, harus dilepas buhulnya. Karena luar biasa ini. Bagian dari tipu daya syaitan yang mana melepaskannya pun tidak mudah. Tidak sekedar diruqyah atau enggak. Harus dicari itu buntelannya. Ya, misalkan disantet atau diapakan. Cari sampai ketemu itu bungkusannya.
Ya, jangan sampai nggak dibuka. Kalau nggak dibuka, dan nggak ketemu, hanya sekedar diruqyah, mungkin bisa kembali lagi. Kenapa? Ada bukhul yang masih terikat padanya. Ya, dan ini harus dilakukan. Dan pekerjaan yang tidak mudah. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, waqtalafal ulama fi hadhil uqad. Para ulama berselisih pendapat mengenai makna ikatannya. Uqad, aqdun, arti ikatan. Pendapat pertama mengatakan aqdun haqiqiyun, benar-benar diikat oleh syaitan. Dengan cara apa? Wallahu alam. Intinya ada sesuatu yang mengikat tengkuk orang tadi, yaitu seperti ikatan sihir, sehingga menghalangi seseorang dari bangun malam. Ya, jadi ikatan ini menghalangi seseorang dari bangun malam. Pendapat yang kedua mengatakan ikatan adalah seperti hembusan-hembusan. Ya, ditiup. Mungkin dia lagi tidur ditiup, mungkin kayak semilil angin atau yang lainnya. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan ikat yang dimaksud adalah hatinya, hati dan semangat jiwanya, sehingga ketika semangat jiwanya itu terbisik, malam masih panjang, akhirnya dia tidur, fata'akhir anil qiyam, sehingga terlewatlah waktu malam, nggak bangun tahajud, kemudian waktu subuh dia telat, ya, sehingga orang ini pun menjadi orang yang malas. Ya, jadi penafsiran ikatan di sini mungkin hakiki, benar nyatanya, atau mungkin hanya sekedar kiasan, yaitu yang diikat adalah hatinya sehingga orang itu menjadi malas, atau yang ketiga hanya sekedar apa? Bisikan-bisikan. Wallahu alam. Intinya kita harus melawannya, berusaha untuk melepaskan ikatan itu setiap hari. Kok setiap hari? Ya iyalah. Lalu kita kan tidur setiap hari. Emang antum tidur seminggu berapa kali? Antum tidur seminggu berapa kali? 3 kali. Wah, ya, berarti nggak wajar. Anda harus diruqyah itu. Orang yang wajar dan normal seminggu tidur ya 7 kali. Karena apa? Tiap malam dia tidur. Ya jangan melek terus. Ya, di antara orang yang kena sihir, tanda-tandanya apa? Susah tidur kalau malam. Ya, jadi sering melek kalau malam, apa istilahnya, sudah tidur terus melek bangun terus ngelilir. Nah, hati-hati ini, gangguan syaitan bisa jadi. Ya, dalam sebuah kitab namanya Wiqayatul Ins wal Jin minasyaitonir rajim, ya, pencegahan dari gangguan jin, itu disebutkan orangnya susah tidur malam. Dalam artian apa? Dikit-dikit bangun, gelisah dia, bisa dia kena sihir atau gangguan jin. Ya, hati-hati. Jadi kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk melepaskan 3 ikatan itu setiap harinya. Maka harus dikuatkan, disiapkan fisik yang kuat. Kenapa? Kalau nggak punya fisik dan tekad yang kuat, ya akhirnya apa? Baru lepas ikatan satu, alhamdulillahilladzi ahyana, kiyip-kiyip, kemudian apa? Tidur lagi. Karena baru ngucapin zikir itu nggak cukup, ya, tekadnya masih dikumpulkan lagi. Makanya ada orang ketika bangun nanti ngumpulin apa dulu? Nyawa dulu. Emang nyawanya di mana? Ya, ngumpulin nyawa. Emang nyawanya ada berapa? Oh, nyawanya cuma ada 1. Ketika dia sudah dikembalikan oleh Allah, ya sudah, nggak usah nunggu nyawa yang lain. Ya, dia mengumpulkan tekad, ya, semangat agar dia bisa bangun, kemudian wudu dan mengerjakan sholat. Kemudian cara yang lain, ya, ini sebenarnya banyak sekali penjelasan dari hadis ini. Ya, siapakah orang-orang yang dia itu tidak bisa bangun, dalam artian gak bisa bangun malam atau bangun subuh? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya orang yang dia tidak membaca ayat kursi inda naumi, ketika dia mau tidur, dialah orang yang dimaksud dalam hadis ini. Di orang kalau tidurnya enggak membaca ayat kursi, dia yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu orang yang dia tidak bisa bangun malam atau dia terlambat dari waktu subuhnya. Penting. Nah,
Hafal ayat kursi. Kalau nggak hafal ya harus hafal, belajar. Kan antum setiap hari baca ayat kursi berapa kali, Pak? Berapa kali? 5 kali. Apa nggak pernah baca? Anda sholat wajib kan 5 kali, ini habis zikir astagfirullah, kemudian sampai terakhir baru baca ayat kursi. Otomatis ini sudah hafal, Pak. Udah ngeletek, hafal. Bukan ngeletek hafal hilang, enggak. Hafal, dan saking hafalnya sampai enggak ingat. Saking hafalnya apa? Sampai enggak ingat, enggak dibaca. Saking ngantuknya. Ya Masya Allah. Tapi ini harus dibaca. Karena ini perlindungan yang pertama untuk menangkal apa? Gangguan syaitan. Kemudian pendapat yang lain, orang yang dimaksud adalah orang yang tidur tidak dalam keadaan berwudu. Nah, jadi kalau mau tidur apa? Wudu dulu. Wudu. Ya, jangan dibiasakan tidur tidak berwudu. Idza ataita majjaka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika engkau mau tidur, wudulah seperti wudunya dalam mau sholat. Pendapat yang terakhir, yang dimaksud adalah orang yang tidak sholat witir sebelum tidur. Nah, banyak banget. Ya, jadi orang bisa terganggu oleh syaitan ketika dia tidak apa? Witir. Jadi, aduh nggak bisa tahajud misalkan, ya udah gantinya apa Pak? Witir sebelum tidur. Lah antum kan sudah ke WC, sudah wudu, lah nanggung wudunya nggak dimanfaatkan, witir dulu sebelum tidur. Gak usah banyak-banyak lah, 1 aja misalkan, tapi konsisten. Ketimbang seminggu sekali, witirnya berapa? 7 rakaat sekaligus, percuma. Tapi dikerjakan apa? Seminggu sekali. Ya, mending sehari witir 1 kali itu, tapi rutin terus. Kata Rasulullah, adwamuha wa in qalla. Dalam riwayat dikatakan amalan yang paling baik adalah dawam, terus menerus, yang meskipun apa? Sedikit. Ya, meskipun sedikit. Itu yang baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Oh ya. Solusi biar ya solusinya antum harus datangi dukunnya. Itu solusi yang paling ampuh. Ya. Makanya ada namanya ikhtiar, usaha. Ya, usaha untuk berobat ya kepada dokter atau yang lain. Nah, kalau datangi dukunnya antum cari orang yang misalkan udah ketangkep nih, kamu benar lakuin, iya benar, siapa? Datangi dukunnya. Atau misalkan orang yang lakuin ini suruh nunjukin di mana dia. Ya, tapi jangan antum nggak boleh, tak bunuh lo nggak boleh. Ini yang lakuin siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah nggak menetapkan undang-undang bunuh dukun, ya udah nggak usah. Ya. Terus kalau nggak ketemu ya tawakal pada Allah. Terus ikhtiar, ya memperbanyak doa dan meruqyah diri sendiri. Ya, diruqyah diri sendiri. Wallahu alam. Ada yang lain? Ya. Yang pertama, dalam syariat ya, kita nggak boleh berteman dengan jin. Ya. Misalkan mau punya ilmu ini, nah ini jelas nggak boleh. Ilmu kebal juga nggak boleh. Terus melanggar pantangan, apakah dibenarkan oleh syariat? Kalau memang itu ya merupakan syarat untuk melepaskan, misalkan nggak punya susuk apa misalkan, harus makan ini timun misalkan, kemudian dia langgar biar itunya hilang, maka dalam tinjauan syariat yang paling utama adalah dia meruqyah diri dulu. Ya, diruqyah aja, ya diruqyah dirinya dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian dia melanggarnya, kalau memang itu tahu, wallahu alam, insyaallah diperbolehkan. Ya, insyaallah diperbolehkan. Kenapa? Karena itu dia melanggar sesuatu yang diperintahkan untuk dimakan. Makan timun kan halal. Kemudian dia mengharamkan diri untuk enggak makan timun, berarti kan dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka secara hukum syariat makan saja, karena itu hukumnya halal. Ya. Adapun berkaitan dengan ini nanti ilmunya itu konsekuensi yang lain. Intinya silahkan. Ya, wallahualam, boleh. Ada yang lain? Gendam ikan. Ya.
Ya, itu semuanya tidak nyata. Tidak nyata. Itu permainan syaitan. Ya, jadi terkadang orang melakukan sebuah ritual, kemudian kok jadi banyak ikannya, seperti ada yang gendam ikan misalkan, kok malah jadi banyak, itu memang Allah Subhanahu wa taala udah jorkan saja. Nanti orang itu malah tambah sesat dan meyakini perbuatan itu benar. Ya, jadi enggak ada. Semua itu kembali kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan ditempuh dengan cara-cara yang tidak syar'i, kok malah benar jadinya, ya Allah memang udah biarkan aja. Itu namanya istidraj. Sesuatu yang dia dapat tapi dengan cara yang salah. Ya rizkinya halal atau haram? Ya haram. Karena menempuh dengan cara yang haram. Apalagi barokah, yang jelas enggak barokah. Ya wong rezeki yang haram. Wallahu alam. Cukup ya? Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.